Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis kinerja keuangan, pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada nilai industri PT Indofood di BEI. Yang pertama, deskripsi teori. Teori kinerja keuangan atau Financial Performance Theory. Teori ini mengatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan, seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Rasio keuangan ini dapat memberikan informasi tentang kesehatan keuangan perusahaan dan memberikan dasar untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan yang lain di industri yang sama. Yang kedua, ada penelitian relevan. Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI oleh Imade Wirawan dan Made Agus Widiantara. Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia oleh Purwaningsih dan Hardianto. C. Tujuan penelitian. Berikut tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis kinerja keuangan PT Indofood dalam beberapa tahun terakhir dengan mengacu pada laporan keuangan yang dirilis oleh perusahaan. 2. Untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan seperti aspek keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, untuk menilai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan serta memahami hubungan antara keduanya. D. Variabel penelitian ada 3, rasio solvabilitas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio likuiditas. Dalam penelitian ini, variabel kinerja keuangan akan menjadi variabel independen, variabel nilai perusahaan akan menjadi variabel dependen. D. Variabel penelitian. Yang pertama, rasio solvabilitas atau debt to equity ratio. Yang kedua ada rasio profitabilitas atau earning per share dan net profit margin. Yang ketiga ada rasio likuiditas atau current ratio, quick ratio. Dalam penelitian ini, variabel kinerja keuangan akan menjadi variabel independen, variabel nilai perusahaan akan menjadi variabel dependen. Deskripsi data hasil penelitian. Hasil penelitian tentang kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada nilai industri PT Indofood di BEI dapat berupa: pertama, statistik deskriptif. Dalam statistik deskriptif dapat diperoleh informasi mengenai rata-rata, median, modus, dan persentase dari data kinerja keuangan perusahaan, makanan dan minuman di industri tersebut. Selain itu, dapat juga diperoleh informasi mengenai variabilitas data seperti standar deviasi dan rentang. Yang kedua, analisis regresi. Dalam analisis regresi dapat diperoleh informasi mengenai pengaruh variabel kinerja keuangan seperti ROA, ROE, dan IPS terhadap nilai perusahaan di industri makanan dan minuman. Dapat juga diperoleh informasi mengenai signifikansi pengaruh variabel tersebut terhadap nilai perusahaan. Pengujian persyaratan pengolahan data. Yang pertama, uji multikolinearitas, di mana tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan VIV. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen karena nilai VIV masing-masing lebih kecil dari 10. Gambar kedua menunjukkan bahwa grafik normal P kurang P, regression standardized residual, menggambarkan persebaran data di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut. Maka model regresif pengaruh debt to equity atau X1, earning per share X2, net profit margin X3 terhadap nilai perusahaan Y, yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Di atas menunjukkan grafik scatter plot yang ditampilkan untuk uji heteroskedasitas. Menampakkan titik-titik yang tidak menyebar dan tidak ada pola yang jelas terbentuk, serta dalam penyebaran titik tersebut menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y.
Hal tersebut mengidentifikasi tidak terjadinya heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi debt to equity atau X1, earning per share atau X2, net profit margin atau S3 layak dipakai untuk memprediksi variabel nilai perusahaan atau Y. Selanjutnya ada pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio DER mempunyai pengaruh positif yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio DER, maka nilai perusahaan akan meningkat dengan signifikan. Dan sebaliknya, jika rasio DER menurun, yang berarti jika perusahaan mengurangi penggunaan hutang, maka nilai perusahaan akan menurun. Selanjutnya ada pengaruh earning per share terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa earning per share memiliki pengaruh positif signifikan. Hal ini berarti jika EPS mengalami kenaikan, maka nilai perusahaan akan meningkat dan sebaliknya, jika EPS menurun, maka nilai perusahaan akan menurun. Berikut hasil diskusi kami dari kelompok 9. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.